Maka setiap kali ada pasukan muslimin yang mendekat, kata Malik bin Auf, kira-kira dari suku mana itu? Siapa yang menyerang ini? Mereka bilang dari ciri khasnya ini suku Sulaim. Rupanya suku Sulaim ini mereka punya ciri khas, dikenal. Setiap suku Arab dulu punya ciri khas dalam berperang. Di antaranya suku Sulaim ini meletakkan cemeti mereka di bagian kepala kuda. Jadi tempat meletakkan anak panah itu bukan ditaruh di punggung belakang, tapi ditaruh di bagian kepalanya kuda, di depan untuk mudah diambil. Itu ciri khasnya suku Sulaim. Maka mereka tahu dari situ gitu. Maka kata Malik bin Auf, biarin aja, suku Sulaim bukan ahli perang. Kumpul aja terus. Selang beberapa waktu, datang lagi beberapa orang dari muslimin, lalu ditanya oleh Malik bin Auf, siapa mereka ini? Kata orang-orang, ini adalah penduduk Madinah, dari sahabat-sahabat Muhammad. Dan ciri mereka meletakkan cemeti panah mereka di bagian belakang kuda. Jadi caranya untuk mengambil anak panah, mereka dari belakang ambil. Itu penduduk Madinah, ciri khasnya. Kata Malik, tidak usah khawatir, tetap berkumpul, kita masih bisa melawan mereka. Selang beberapa waktu datang lagi kelompok muslimin yang ketiga, jumlahnya lebih besar lagi. Dan mereka meletakkan cemeti mereka di bagian kuping kudanya, jadi diikat dengan bagian tali pinggirnya itu ada cemeti ditaruh di situ, tempat peletakan anak-anak panah. Maka Malik bertanya, siapa mereka ini? Kata mereka, sahabat Muhammad tapi dari penduduk Mekah. Lalu Malik bertanya lagi, siapa yang bersama mereka itu yang memiliki imamah berwarna kuning? Kebetulan di pasukan penduduk Mekah ada satu orang ikut tapi imamahnya kuning gitu. Maka mereka berkata, itu Zubair bin Awwam. Apa kata Malik? Kalau begitu sekarang lari. Kenapa terjadi ini teman-teman sekalian? Rupanya Malik bin Auf ini punya kisah sendiri dengan Zubair. Zubair bin Awwam orang yang sangat pemberani. Yang kita sudah ceritakan di perang Khaybar, bagaimana dia membunuh tokoh-tokoh Yahudi gitu kan. Dan setiap kali perang berkecamuk pasti dia selalu di depan, baru takbir dia serang sendiri pasukan musuh, pemberani sekali. Di masa kecil Malik bin Auf ini pernah duel berantem sama Zubair dan selalu kalah. Selalu kalah. Maka dia begitu lihat Zubair dan disampaikan itu adalah Zubair, dia lari. Karena secara pribadi punya ketakutan masa kecil. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu gara-gara kejadian tersebut Malik tidak jadi melawan, pergi lari. Malik waktu itu melarikan diri ke wilayah Lai namanya, yang merupakan benteng terkuat di wilayah kota Taif. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, carikan untukku Khalid bin Walid. Jadi sudah waktu lembah sudah dikuasai oleh Nabi SAW, sahabat sudah mulai berkumpul, suruh cari Khalid bin Walid. Perlu kita review kembali, Khalid bin Walid memimpin pasukan Sulaim, suku Sulaim, waktu awal turun di lembah. Kan langsung diserang tiba-tiba. Suku Sulaim kan bubar. Khalid bin Walid rupanya jadi korban pada saat itu, radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam riwayat-riwayat sahih bahwasanya tidak tertinggal satupun celah di badan Khalid bin Walid kecuali kena sabetan pedang dan tombak ataupun anak panah. Jadi sudah dalam keadaan seperti orang sakarat, radhiyallahu anhu pada saat itu. Maka Nabi SAW datang pada saat melihat Khalid sudah ditemukan, maka beliau pun alaihissalam berdoa kepada Allah, lalu menyemburkan ludah beliau ke seluruh lukanya Khalid. Tapi ingat, ini ludah siapa? Rasulullah SAW. Ya. Kemudian beliau pun mengusap ludah tersebut di seluruh lukanya Khalid bin Walid. Dan subhanallah pada saat itu lukanya sembuh semua. Dan para sahabat menyaksikan. Padahal sabetan-sabetan pedang, tombak, ada yang lubang, anak panah, luka, di wajahnya pun penuh. Tapi Nabi SAW dengan hikmah Allah SWT berhasil menyembuhkan itu. Lalu Nabi SAW berkata kepada Khalid, bangunlah dan pimpinlah peperangan. Maka Khalid pun tiba-tiba bangun dan menyerang musuh. Duraib bin Syumma salah satu yang melarikan diri, yang orang tadi tua, buta, 160 tahun umurnya, itu lari dengan pemikul-pemikulnya, orang yang memikul, lari dari kancah peperangan. Tapi karena ia buta, pada saat itu, dia cuma bisa bilang, mau kemana? Pasukan sudah kalah, larilah, gitu kan. Nah karena rupanya pemikul-pemikul dia ini merasa berat, maka ditinggal, gitu kan. Ada sebagian athar menyebutkan Duraib ini dia berada di atas unta. Jadi cuma ada satu orang yang pegang tali kekangan untanya. Itu lari orangnya. Maka dia pegang tali unta tersebut, tapi karena dia buta dia nggak tahu ke arah mana kuda unta ini mau diarahkan. Uniknya pada saat itu
dia mengarahkan untanya ke arah pasukan muslimin. Maka dia ditangkap oleh satu prajurit muslim, namanya Rabi'ah bin Rufai al-Aslami. Rabi'ah bin Rufai al-Aslami. Dan ini orang, Rabi'ah ini orang yang masih sangat muda, umurnya juga masih di bawah 30 tahun, enggak punya pengalaman perang. Sebagian buku menyebutkan Rabi'ah ini baru ikut perang di situ. Pembebasan kota Mekah, lalu perang yang pertama kali di sini. Maka dia lihat di atas unta ini ada kotak. Dia lihat untanya musuh, ada kotak di atas. Dia pikir di dalamnya ini perempuan, gitu kan. Mungkin wanita, anak kecil. Maka Rabi'ah kaget waktu dia lihat suara laki-laki, Duraib. Lalu Rabi'ah menurunkan kotak itu, karena Duraib orang yang kecil sekali, sudah 160 tahun badannya mengecil, diturunkan kotak tersebut. Lalu dibuka tirainya, kemudian Rabi'ah karena belum punya pengalaman dalam membunuh, dia lalu memukul ke arah lengannya Duraib. Ambil pedang, dia mau bunuh sebenarnya niatnya, tapi belum pengalaman titik mana yang dia harus tekan supaya bisa mati, maka dia mengarahkan pedang kena lengan kanannya. Jadi saking kerasnya badannya Duraib ini, dan tinggal tulang-tulang saja gitu, keras sekali, sampai tidak mempan itu tebasan pedang, mungkin karena tidak terlalu keras, seperti pedangnya mental gitu. Lalu kemudian pada saat itu keluar sedikit darah, luka sedikit. Duraib berkata kepada Rabi'ah, siapa namamu? Dia mengatakan, saya Rabi'ah. Duraib berkata, bukan begitu caranya membunuh, hai anakku. Maka Duraib mengajarkan Rabi'ah, begini caranya membunuh, gitu. Lalu Duraib mengatakan, hai anak muda, jangan pakai pedangmu karena pedangmu kurang bagus untuk membunuh. Kata Duraib, sini pedangmu dulu, dilihatin. Karena dia orang buta, Rabi'ah kasih gitu. Dipegang sama dia, gak bagus pedangmu ini, gak bisa dipakai membunuh. Lalu dia ambil pedangnya, dia bilang, ini pakai pedang saya membunuh. Kata si Duraib ini. Diambillah pedangnya tersebut, lalu kemudian Duraib mengajarkan, cara membunuh itu seperti ini. Tusuklah bagian ulu hati, tusuklah bagian perut, tebaslah leher, ya. Diajarkan, tapi dia dengan memberikan isyarat saja. Lalu kemudian setelah mengajarkan instruksi seperti itu, lalu kemudian Duraib berkata, sekarang kamu coba praktekin. Suruh bunuh dirinya. Tapi sebelum dibunuh, maka Duraib berkata, bila aku terbunuh, sampaikan kepada ibumu, kenanglah bagaimana para wanita terselamatkan. Kebetulan Duraib ini mengenal ibunya Rabi'ah. Karena dia sudah senior tua, dia rupanya dulu punya jasa. Duraib ini pernah menyelamatkan wanita-wanita dari Mekah pada saat satu waktu dalam peperangan besar melawan Hawazim, Quraisy melawan Hawazim, maka akhirnya Duraib menyelamatkan wanita-wanita Quraisy, disuruh pergi. Salah satunya ibunya Rabi'ah ini. Tapi Rabi'ah tidak mengerti masalah itu. Dia mengetahui instruksi adalah bunuh orang kafir, maka dibunuhlah Duraib ini, mati. Tapi uniknya dia yang ajarkan cara untuk membunuh. Ya. Ini orang kafir unik ini. Maka setelah pulang ke Mekah, Rabi'ah menceritakan kejadian tersebut. Maka ibunya Rabi'ah sempat menangis. Lalu Rabi'ah bertanya, apa gerangan? Kenapa anda menangis ibu? Kata ibunya, dulu di masa jahiliyah, ibu berserta sebagian keluarga dari kalangan ibu-ibu Mekah tertawan, dan Duraib lah yang menyelamatkan kami. Sebagian buku sejarah juga menyebutkan kalau Rabi'ah waktu itu umurnya masih 16 tahun, jadi tidak punya pengalaman sama sekali. Rabi'ah lalu mengatakan pada ibunya, aku benar-benar tidak mengerti masalah itu, aku cuma tahu kita di kancah peperangan boleh membunuh orang kafir, seperti itulah. Ringkas cerita teman-teman sekalian, terkumpullah ghanimah pada saat itu kurang lebih 40.000 domba, 24.000 unta. Ya, ini sebagian buku sejarah menyebutkan ini riwayat yang paling kuat sebenarnya. Terkumpul 40.000 domba, 24.000 unta, 8.000 wanita, dan ada 10.000 anak-anak. Serta lembah itu penuh dengan emas dan perak dan tidak bisa terhitung lagi jumlahnya. Seperti yang dikatakan oleh Duraib, yang kalah pasti tidak akan pernah bisa membawa apa-apa. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh ghanimah tadi, dikumpulkan di sebuah wilayah namanya Bi'rana atau Ji'rana. Nabi SAW memerintahkan agar Hudail atau Hudail bin Warqa, ini dari kepala suku Huza'ah, yang memimpin pada saat itu ya, sukunya untuk mengumpulkan seluruh ghanimah ya, dan kemudian membawa di hadapan Nabi SAW atau mengajar membawanya ke Bi'rana, dan disuruhlah
Hudzail bin Warqa radhiyallahu anhu ini yang merupakan suku Khuza'ah, kepala suku Khuza'ah untuk menjaga itu. Untuk menjaga itu. Baik, kita akan tutup teman-teman sekalian dengan penyerangan terhadap kota Taif. Nabi SAW lalu menggerakkan seluruh pasukan yang sudah berkumpul untuk menuju kota Taif. Karena lembah Hunain sudah dikuasai. Pasukan sudah melarikan diri. Malik bin Auf juga melarikan diri dan sembunyi di benteng sebagaimana sudah kita jelaskan di kota Taif. Saat tiba di depan kota Taif, pintu gerbang utamanya dikepung oleh Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan agar seseorang yang bernama Yazid bin Zum'ah. Yazid bin Zum'ah ini radhiyallahu anhu agar bernegosiasi dengan penduduk kota Taif dengan menawarkan Islam. Bila mereka menolak, mereka harus bayar upeti. Bila mereka menolak, maka barulah terjadi peperangan. Saat mendekati benteng, tiba-tiba seseorang yang bernama Hudzail bin Abi Syarah melemparkan anak panahnya yang akhirnya membunuh Yazid bin Zum'ah radhiyallahu anhu mati syahid. Sementara sudah disepakati seperti sebuah kesepakatan internasional waktu itu, setiap utusan perang, utusan untuk membawa surat segala macam enggak boleh dibunuh. Kalau bunuh berarti sudah iklan perang. Nabi SAW dengan ini mengetahui kalau penduduk Taif tidak ingin bernegosiasi dan siap perang karena sampai pada tingkat membunuh utusan Nabi SAW. Pada saat itu juga Nabi SAW mempersiapkan, pada saat itu muslimin dipersiapkan Nabi SAW, Hudzail bin Abi Syarah yang telah membunuh Yazid bin Zum'ah keluar dari benteng sambil menunggangi kuda dengan maksud ingin memata-matai muslimin. Jadi tadi yang membunuh dengan anak panah itu, dia turun. Ini salah satu kesatrianya kota Taif. Hudzail juga namanya. Lalu dia keluar untuk mata-matai muslimin, tapi ternyata ketangkap oleh seseorang yang bernama Ya'qub bin Zum'ah. Ini saudaranya tadi yang dibunuh itu, ya, yang merupakan saudara kandungnya Yazid. Nabi SAW lalu memberi kesempatan pada Ya'qub membalas kematian saudaranya dari Ya'qub memberikan kesempatan baginya untuk membunuh, ya, siapa yang telah membunuh saudaranya tadi. Lalu dia sambil mengatakan, ya Rasulullah, ini Hudzail, pengkhianat, sekaligus pembunuh saudaraku. Izinkan aku membunuhnya. Maka Nabi SAW pun mengizinkan. Beberapa dari pahlawan muslimin mulai menyerang benteng tapi gagal. Karena kota Taif ini bentengnya itu di atas gunung, terjal-terjal. Dan dengan cara seperti ini mereka kalau lepaskan anak-anak panah ke tengah-tengah muslimin itu akan sangat mudah. Maka kewalahan sekali muslimin untuk memenangkan peperangan pada saat itu. Dan Nabi SAW mengepung lama sekali wilayah kota Taif, 40 harian gitu. Nabi SAW memerintahkan agar seluruh wilayah benteng Taif ditanamkan tombak-tombak dan anak-anak panah agar penduduk Taif tidak bisa melarikan diri, tapi juga belum berhasil. Jadi di sekitar pintu gerbangnya, di depan-depannya semua itu digali, tancapin tombak-tombak sehingga keluar runcing-runcingnya tombak tersebut dengan anak-anak panah supaya mereka tidak bisa keluar, ya. Tapi juga belum berhasil pada saat itu. Maka Nabi SAW memerintahkan agar perkebunan penduduk Taif yang berada di luar benteng mereka akan tebang. Ditebanglah pohon-pohon kurma tersebut karena mereka tidak bisa meletakkan, ya, perkebunan mereka di dalam benteng, sempit, tidak akan cukup untuk masyarakat tinggal. Abdul Yalail ini kebetulan rajanya Taif yang pernah mengusir Nabi SAW pada saat beliau sedang di kota Taif di awal dakwah dulu, ya. Mengirim surat kepada Nabi SAW yang berbunyi, wahai Muhammad, apa urusannya peperangan ini dengan perkebunan kami? Bila kalian menang, maka perkebunan tersebut menjadi hak kalian. Dan bila kalian kalah, maka tetap akan menjadi hak penduduk kota Taif. Akhirnya Nabi SAW memberhentikan penebangan pohon tersebut. Perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, sebenarnya pemimpin Taif yang sebenarnya adalah Urwah bin Mas'ud. Tapi waktu itu dia keluar meninggalkan Taif, maka digantikan oleh Abdul Yalail.